sebagai konsep dasar yang harus kita sepakati ya, bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan. Kalau ada ajaran agama atau kalau ada satu agama mengajarkan kekerasan, ini perlu dikaji ulang. Moderasi beragama itu adalah cara pandang dalam beragama, bukan cara beragama ya, tapi cara pandang dalam beragama secara moderat. Yang dimaksud adalah memahami, mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Dalam agama apapun, ajaran ekstrim ini pasti ada, Bapak Ibu. Ekstrim kanan ada, ekstrim kiri juga ada. Yang dimaksud dengan ekstrim kanan itu adalah berlebih-lebihan, gulu kalau dalam bahasa istilah dalam Islam, berlebih-lebihan. Kalau ekstrim kiri itu terlalu memandang bahwa agama itu sesuatu yang harus logis. Kalau nggak logis, misalnya ada benturan antara kebenaran dogmatis dengan kebenaran filsafat misalnya yang dia miliki, atau kebenaran yang dia yakini secara logika, maka kebenaran agama ini mundur duluan. Contoh seperti apa? Lagi-lagi saya harus mencontohkan Islam ya, karena saya tahunya Islam gitu. Yang paling sering saya pelajari. Baru-baru ini, beberapa dekade yang lalu ada gerakan secuil gerakan umat Islam yang menuntut supaya perkawinan sesama jenis itu dilegalkan. Ini ekstrim kiri kalau ini. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat darinya kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan saya Yudi Abdul sebagai MC pada pagi hari ini. Kami yang kami hormati untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars FKUB. Sungguh indahnya negara kita, Indonesia Raya, beragam suku, budaya dan agama, harmonis dan selaras berdamainya, saling mengerti dalam bersyukur pada yang kuasa, taat beragama, hukum cerdas mandiri, hidup secara dan batin, bersama membangun bangsa, bertekad bulat satukan rasa, hidup damai dalam keberagaman, warnai Indonesia, tingkatkan kualitas bangsa, bergandeng tangan menggapai asa, hidup damai dalam keberagaman, itulah Indonesia, kitalah Indonesia, Indonesia. Saya sampaikan terima kasih hadirin di bersama sesuai keyakinan masing-masing kali dipimpin oleh Bapak Haji Abdul Qadir kepada beliau dipersilakan. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberi keselamatan. Hanya dari Engkaulah keselamatan itu. Maha suci Engkau yang memberi keagungan dan kemuliaan. Anugerahkanlah kepada kami keselamatan dan kedamaian di sini di dunia
segala bencana dan permusuhan. Teguhkanlah keyakinan kami, kokohkanlah kerukunan kami, mudahkanlah usaha kami, masukkan kami ke surga-Mu nanti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam yang sesuai dengan budaya kita bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man Tentu yang saya muliakan para alim ulama, wabil khusus Ketua Rukun Beragama Mubarak yang di tempat pertama dan Ketua Majelis Ulama Indonesia berikut sebuah pengurus yang saya hormati seluruh organisasi keagamaan kemasyarakatan yang ada di Bukit Sumbang. Dengan tidak memulai sahabat dan tidak bisa menyebut satu persatu, yang saya hormati para pengurus rukun dalam beragama dan pengurus pemuda rukun beragama, berikut pasangan hadirin sekalian yang berkenan hadir dalam rangkaian acara sosialisasi moderasi beragama yang dikemas dengan tema penguatan agenda moderasi beragama di Indonesia yang banyak. Atas nama panitia menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan menunjuk dengan kami dalam rangka melaksanakan kegiatan pada awal semester tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2019. Berikutnya, motivasi beragama untuk senantiasa dipahami dengan baik oleh masyarakat. Kemudian berdasarkan Surat Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang penguatan moderasi beragama di Provinsi Sumatera. Anggaran ini dilaksanakan berdasarkan DIPA Kementerian Agama pada tahun 2022 untuk benar-benar beragama. Peserta yang hadir saat ini kami laporkan pada Pak Ketua ada 75 orang yang hadir dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda agama, dan lintas budaya masyarakat yang ada di Kabupaten Sumbang. Narasumber yang hadir, mohon maaf, dan kita ambil dari awal. Ini narasumber kita yang hadir adalah pertama yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Sutik. Beliau nanti bisa memperkenalkan sendiri. Kemudian nanti sesi kedua Bapak Haji Harwani Hidayat SAG MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera, yang saat ini beliau masih mengikuti Zoom meeting dari Kementerian Agama Jakarta, yang insya Allah nanti akan bergabung dengan kita jam 9.30 pada sesi kedua. Harapan kami bersama panitia berharap dengan segala hormat untuk kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan tuntas, kemudian kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat lingkungan kita bahwa moderasi beragama adalah rumah kita bersama. Ada hal yang kurang berkenan dengan tempat, juga kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Madrasah Al Negeri Sumeneb yang telah berkenan memberikan pinjaman tempat yang cukup representatif ini. Kami atas nama panitia menyampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Sumeneb senantiasa memberikan kebanggaan untuk kita warga Sumeneb. Amin Allahumma. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami mohon perkenan Bapak Ketua untuk memberikan pengarahan sambil lalu menunggu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama bisa bergabung untuk memberikan arahan kepada kita tentang perlindungan moderasi beragama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih.
agama yang akan disampaikan oleh Dr. Awis Kiai Haji Mahfud Rahman. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari sejenak kita bersama mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat yang telah diberikan kepada kita sampai saat ini, kita harus berada dalam curahan rahmat Allah. Saat ini kita dalam ayat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi tambah kesehatan, sehingga dengan kesehatan yang merupakan anugerah sebesar bagi Allah, kita mohonkan untuk bersilaturahim, bertatap muka berwajah mulia serta acara kegiatan dialog dan sosialisasi moderasi beragama. Tidak tahu penguatan moderasi beragama menuju Indonesia tahun juga kepada Bapak Kepala Manajemen yang telah mengizinkan untuk menempati workshop keterampilan di lingkungan kebanggaan kita. Memang satu-satunya muslim yang tidak ada kehidupan kabupaten lain. Kami atas seluruh sekaligus komite teman memang berinisiatif bahwa mereka memang harus melebihi dari sekolah-sekolah, harus punya keinginan. Kami bersama dengan masuk dapat kepalanya beberapa bulan sebelumnya setelah jaringan dari komite. Alhamdulillah banyak perubahan. Mudah-mudahan akan bermanfaat barokah. Murid-murid kita di Manjir dan Murid yang menjadi kebanggaan, mengembangkan kebanggaan kedua orang tuanya, kebanggaan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sungai, menjadi anak soleh-soleh. Para bapak, ibu yang kita hormati, atas nama ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sungai, menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran hadir pertama kali bersama kami untuk melaksanakan suatu kegiatan yang insya Allah kegiatan ini sangat banyak manfaat bagi kita. Demi untuk sunnah khususnya, saya sunnah dan sunnah khusus. Insya Allah sunnah ini akan jadi barometer. Barometer di Madura, Jawa Timur, lebih-lebih lagi akan jadi barometer nasional. Sebelumnya sudah kita bangun keberagamannya dengan hukum. Insya Allah sudah dirintis setelah dan sebelum kemerdekaan oleh para nenek moyang kita semua. Sudah tetap dalam rukun dalam keberagaman. Ini yang harus kita pertahankan. Tugas kita melanjutkan warisan para nenek moyang kita untuk menjadikan sunnah terus dalam berbulan. Alhamdulillah itu Allah sudah membentuk forum pemuda FKUI. Ini dipersiapkan nantinya untuk melanjutkan tugas ini sebagai agen kerukunan nanti yang melanjutkan tugas FKUI mempertahankan menjaga kerukunan sunnah. Ketika baru sesuatu sebagai pansi kedua sunnah. Harap tidak ada yang melanjutkan. Pemuda-pemuda itu yang akan dihasilkan untuk meneruskan perkembangan kita. Yang akhirnya sunnah
Ini insya Allah alumni mana? Madrasah Aliyah Syarul Mu'allim. Iya, madrasah Aliyah ada bayi. Kalau tadi ada kawannya mana? Ini asli orang sini. Memang kami merencanakan kegiatan-kegiatan FKUB ini tidak akan mendatangkan riba. Seperti tahun kemarin kami mendatangkan Putra Sumber Warinjera. Ini jebolan Universitas Houston Amerika. Supaya memberikan inspirasi kepada para pemuda pada kita. Ini orang Sumber sudah masuk luar negeri. Ini orang Sumber, orang kekuatan. Aslinya di kemarin beberapa para bapak ibu yang saya hormati, moderasi beragama ini secara serius ini harus kita pahami. Ini yang dimoderasi bukan agamanya. Agama ini sudah absolut sifatnya, paten. Masalahnya sebabnya karena syariat agama, ajaran agama bersumber dari wahyu, dari zat yang maha paling benar, Tuhan kita, yang sisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan dimoderasi pemahaman kita terhadap ajaran agama, penafsiran kita terhadap agama. Sehingga kalau para tokoh-tokoh kita, para ulama-ulama kita sudah memahami tentang ajaran agama sesuai dengan tertentu wahyu yang diterima, kita bisa ketahui bahwa ulama dengan literasinya yang sangat banyak, ilmu yang sangat luas, sehingga dengan pemahaman yang disampaikan, yang diterapkan, yang diimplementasikan membawa kesejukan kepada umat. Saya ingat kepada salah satu nasihat yang pada juga disinyalir oleh Wakil Ketua DPR Sultan Mustafa. Ini sumbernya kan dari Syekh Muhammad Al-Bani. Kita tasa'ah Ar-Rajul, kita tasa'ah ilmu, kita tasa'ah sodru. Seseorang kalau sudah luas ilmunya banyak, ilmunya literasinya banyak, lengkap, kita tasa'ah sodru akan jalan depan. Berbalah yang kau bijaksana menghadapi fenomena yang bermacam-macam. Jadi kalau sudah orang ini luas wawasannya, luas itu bijaksana. Dan contohnya lagi ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan istilah ini, kita harus menjadi agen moderasi semua. Kalau kita akan sudah akan berlalu dalam hidup dengan pemahaman kita. Kalau agamanya nggak perlu moderasi, sudah sumbernya dari wahyu, sudah soleh pun dijamin lazman itu agama. Di anak syariat soleh pun dijamin itu agama. Ajaran agama syariat agama kita cocok sesuai dengan situasi apapun saja. Keadaan dimanapun saja, kenapa sudah tak perlu dimoderasi. Pemahamannya ini yang perlu dimoderasi. Sehingga kita menghadapi apa yang sudah masuk Indonesia akan menjadi negara percontohan. Kalau kita masuk banyak orang luar
Sekarang negara datang ke Indonesia hanya ingin belajar toleransi ke Indonesia, belajar toleransi ke Indonesia. Kenapa bisa toleransi di Indonesia dibangun di Indonesia? Karena boleh tahu itu di negara-negara di Arab nggak ada, di Mesir nggak ada, di sini yang namanya praktek terus. Indonesia TKUB dilanjutkan dengan FD yang lebihnya. Insyaallah. Ini yang terus kita perhatikan. Mengaku benar itu boleh, tapi mengaku paling benar yang tidak boleh. Itu yang kita sadar seperti tak lapar. Sebab toleransi ini adalah sikap menerima perbedaan, sikap yang memiliki ada seorang bisa menghadapi dengan lapar atas semua perbedaan yang dimiliki. Urusan amaliyah, urusan perbedaan, urusan apa-apa, kita prinsip kita lana amaluna laku dalam bermakan untuk dia tahu saya tak boleh. Yang antar agama, lintas agama, satu mungkin untuk dunia yang konflik itu saja jadi konflik dari budaya. Udahlah, patah buang sudah tak kemana. Ya laksanakan perbedaan agama budaya laksanakan. Usaha mereka sendiri kan tidak dipaksakan. Agama saja tidak dipaksakan dan orang itu tidak paksa dalam agama, apalagi masalah paham dan macam-macam. Itu sudah Allah sudah memberikan kebijaksanaan yang luar biasa. Untuk toleransinya Allah Tuhan kita itu sudah luar biasa. Dari praktik tidak dimaksakan, tidak memaksakan. Itu agama, apalagi paham, pemikiran, pendapat. Insya Allah ini akan nanti panjang lebar akan disampaikan oleh para narasumber kita. Sini kami dapat bagaimana mudah-mudahan kita tadinya akan banyak memberikan manfaat kepada kita semua, manfaat kepada masyarakat kita, sehingga sudah tetap bertahan kerukunan, kedamaian, rukun dalam berpisah. Barangkali yang bisa saya sampaikan, yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena yang kiri ekstrim dengan yang liberal itu tidak baik sebetulnya. Yang baik itu yang jalan tengah, yang tak tengah, yang tengah itu yang enak. Kamu itu bagus. Liberal tidak bagus. Liberal tidak baik, ekstrim tidak baik. Yang bagus itu yang liberal tidak bagus. Ya. Ini moderasi beragama. Tantangan kita memang itu yang pertama ini. Tantangan kita berkembangnya cara pandang sikap praktek beragama yang berlebihan, mengesampingkan martabat kemanusiaan. Ini apa itu? Memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, tantangannya adalah berkembangnya klaim kebenaran subjektif dalam pemaksaan kehendak atas tafsir agama. Nah, tafsir agama lagi-lagi ini jadi poin. Kenapa? Karena masing-masing mempunyai tafsir. Kalau Al-Qurannya oke, kalau kita Injilnya oke, tetapi nanti ditafsiri. Satu hadis misalnya ditafsiri beberapa macam-macam. Ini perlu kita sadari. Termasuk yang ketiga, merawat Indonesia. Tantangannya apa? Berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam lingkaran NKRI. Ini saya bagikan indikator agak mudah beragama. Kalau kita mau melihat ada 4 indikator moderasi beragama.
Satu, komitmen kebangsaan kita itu harus diperkuat. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi kepada siapa saja. Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan fakta atau pendapat, menghargai kesalahan serta bersedia bekerjasama. Oleh karena itu, kita harus berkolaborasi. Tidak ada yang ceritanya sekarang itu saling membenci, saling gontok-gontokan, tidak ada. Harus kolaborasi. Bapak yang Kaudi, Bapak Dr. Rizky Haji Mahfud Rahman yang sering kolaborasi dengan saya. Jadi hampir di setiap forum beliau ada. Jadi di FKUB ada, kemudian di IPHI ada, sampai ketua komite ini beliau juga ada. Luar biasa ya. Di Patung kemarin dengan kejaksaan rapat beliau juga ada. Jadi luar biasa dalam usia sepuh seperti beliau, kita belum tentu bisa seperti beliau ketika nanti sudah sepuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat seperti beliau. Juga hadirin yang kami hormati, narasumber yang pertama tadi sahabat kami, Bapak Dr. Rahmat Siddiq, seorang akademisi sekaligus praktisi, dan bukan praktisi peranakan. Juga banyak hadir tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh lintas agama dalam forum ini. Ketua MUI, kemudian Presiden Ketua Muhammadiyah juga hadir, pengurus MUI, dan banyak yang kemudian menjadikan forum ini sebagai forum yang sangat istimewa menurut saya. Mudah-mudahan kita mengambil banyak hal positif dalam forum seperti ini. Salam mudah-mudahan tetap atas Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Kiai dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena memang basic saya adalah seorang Muslim, maka kemudian beberapa hal saya khususkan ala Muslim seperti barusan, tanpa mengurangi salawat kepada sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu yang beragama lain. Bapak Ibu, bicara tentang moderasi beragama ini adalah bicara tentang komitmen. Di dalam agama itu, yang saya ketahui bahwa yang dihormati oleh Tuhan itu adalah komitmen. Sehingga kalau dalam ajaran kami, ya nanti larinya ke istiqomah. Dalam ajaran kami, dalam agama Islam, ketika seseorang akan berniat, akan berbuat baik, sudah punya komitmen. Tetapi karena force major, karena ada hal lain yang mendesak, sehingga kemudian dia tidak jadi berbuat baik, maka ini sudah ada pahalanya. Mengapa? Karena Tuhan menghargai komitmen. Dan karena komitmen ini pula membuat orang menjadi ajub atau istiqomah. Dalam syariat atau hukum kami pun, bukti bahwa Tuhan itu sangat menghargai istiqomahan, salah satunya adalah dan ini mungkin sama dengan agama-agama yang lain saya. Ketika misalnya orang terbiasa melakukan sholat di pagi hari yang dalam Islam disebut dengan sholat duha, dan ini tidak wajib sebetulnya, mengerjakan bagus, nggak mengerjakan juga nggak apa-apa. Istiqomah dia tiap hari sholat duha. Lalu tiba-tiba satu hari dia lupa karena kesibukannya atau hal-hal lain sehingga dia tidak sholat duha. Maka orang ini karena komitmennya dihormati oleh Tuhan, dia di dalam fikih atau syariat Islam diperbolehkan mengqadha atau melaksanakan sholat duha walaupun tidak di waktu duha. Jadi misalnya waktu malam ingat, oh ya saya belum sholat duha tadi, diqadha, itu boleh. Dengan syarat yang bersangkutan harus istiqomah, komitmennya kuat. Kalau tidak pernah sholat duha, lalu tiba-tiba melaksanakan sholat duha di waktu malam, maka malaikat akan bingung mencatatnya. Jadi moderasi ini masalah komitmen. Tidak bisa kita memaksakan kamu harus moderat, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan pencerahan. Dan nilai yang paling mendasar dalam moderasi, dan ini menjadi konsensus seluruh agama, bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan. Kalau ada, saya ingin bukti.
Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan. Semua agama pasti mengajarkan kelembutan, dan semua agama pasti mengedepankan kemanusiaan. Kita lihat contoh-contoh tokoh-tokoh lintas agama yang paling kita kenal, misalnya seperti kalau dalam Kristen ada Bunda Teresa, Mahatma Gandhi. Kalau dalam Islam ada Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun ketika berbicara kemanusiaan, beliau out of age, menembus batas. Tidak lagi beliau menanyakan agamanya apa. Kalau dulu sama-sama Islam, belum ada. Bahkan ketika Rasulullah Muhammad ini tampil sebagai sosok manusia, beliau adalah orang yang paling humanis. Siapapun pasti beliau hormati, siapapun pasti beliau kasih, kecuali satu yang memusuhi. Memusuhinya pun itu bukan karena apa, tetapi justru karena ada sistem kemanusiaan yang sudah digambarkan. Seandainya tokoh-tokoh agama kita waktu itu, baik Islam, Kristen dan seterusnya, itu adalah tokoh yang memperjuangkan agama, ansih, agama sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah kelembagaan, bukan sebagai sebuah ajaran kemanusiaan, niscaya semakin keras dia ke agama lain, semakin sukses dan dikenang dia. Tapi coba kita lihat, agama dalam pemahaman seluruh tokoh-tokoh agama yang luar biasa, seluruh agama itu semuanya adalah memandang agama sebagai sebuah sistem kehidupan, tidak hanya sebagai ritual, tidak hanya dipandang sebagai satu garis lurus walaupun ada tembok kemudian ditabrak. Ini sebagai konsep dasar yang harus kita sepakati ya, bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan. Kalau ada ajaran agama atau kalau ada satu agama mengajarkan kekerasan, ini perlu dikaji ulang. Tapi setahu saya nggak ada ya. Semua pasti mengajarkan kelembutan, pasti. Baik, kita ke materi moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah cara pandang dalam beragama, bukan cara beragama ya, tapi cara pandang dalam beragama secara moderat. Yang dimaksud adalah memahami, mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Dalam agama apapun, ajaran ekstrim ini pasti ada, Bapak Ibu. Ekstrim kanan ada, ekstrim kiri juga ada. Yang dimaksud dengan ekstrim kanan itu adalah berlebih-lebihan, gulu kalau dalam bahasa istilah dalam Islam, berlebih-lebih. Jadi menjalankan agama itu kalau bahasa anak sekarang lebay. Karena lebaynya maka akhirnya dia terlalu fokus kepada kebenaran yang dia yakini, timbul egoisme dalam dirinya bahwa selain apa yang saya yakini ini adalah salah dan lebih bagus keyakinan saya, otomatis itu adalah yang paling mulia adalah saya, dan yang masuk surga hanya saya. Namanya surga milik mbahnya di kampung ini, nggak bisa. Ada ekstrem kiri yang sebaliknya. Kalau ekstrem kiri itu terlalu memandang bahwa agama itu sesuatu yang harus logis. Kalau nggak logis, misalnya ada benturan antara kebenaran dogmatis dengan kebenaran filsafat misalnya yang dia miliki, atau kebenaran yang dia yakini secara logika, maka kebenaran agama ini mundur dulu. Contoh seperti apa? Lagi-lagi saya harus mencontohkan Islam ya, karena saya kenalnya Islam gitu. Yang paling sering saya pelajari. Baru-baru ini, beberapa dekade yang lalu, ada gerakan secuil gerakan umat Islam yang menuntut supaya perkawinan sesama jenis itu dilegalkan. Ini ekstrim kiri kalau ini. Jadi ayat di dalam Al-Quran, saya coba urut dari ini dulu.
dari dasar yang kemudian ditafsiri seperti katanya Ustaz Dr. Ahmad Siddiq tadi, salah penafsiran yang akhirnya terlalu ekstrim kiri. Jadi di dalam kitab kami agama Islam Al-Quran itu ada sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Tuhan, salah satunya adalah kalian diciptakan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan itu adalah laki-laki dan perempuan. Menurut ekstrim kiri ini, laki-laki dan perempuan ini bukan jenis kelamin, tetapi tipologi manusia. Bisa jadi seseorang jenis kelaminnya perempuan, tapi tipologinya laki-laki, maka dia boleh kawin dengan perempuan juga. Asik. Nah, ini penafsiran yang ekstrim kiri. Artinya bahwa demi sebuah kepentingan agama dibela, ditarik-tarik demi kepentingan mereka sendiri. Ini ekstrim kiri, sehingga sempat menyebutkan ada zaman Islam liberal yang waktu itu ketuanya justru sekarang jadi ketua Lankes Gamen. Jadi bos saya itu justru itu. 3 atau 4 kali saya bertemu dengan beliau ketika sudah tidak jin lagi. Kebetulan iparnya itu adalah teman di Kemenang, sehingga saya punya akses yang tidak sulit untuk beliau, dan diskusinya asik luar biasa. Ekstrim kirinya sudah habis. Sekarang kembali ke model lagi. Iya sudah kembali ke jalan yang benar. Nah, moderasi beragama itu adalah tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan berarti menjalankan ajaran agamanya dengan terlalu berlebihan. Kita diperintah untuk meyakini bahwa agama kita yang paling benar, tetapi kita tidak diperintah untuk menyalahkan agama orang lain. Bahkan dalam Islam pun ada perintah yang sangat jelas. Jangan sampai orang Islam itu mencaci ajaran agama lain. Gak boleh. Jangan sampai, ini larangan ya, larangan serius Allah. Jangan mencaci ajaran agama lain, itu jelas. Artinya bukan hanya dalam Islam, agama apapun, ketika kemudian mencaci, merendahkan ajaran agama lain, saya kondeng betul. Saya membayangkan ya betapa indahnya apabila moderasi kita itu sama seperti orang memilih selera terhadap rokok. Saya cocok rokok LA misalnya, dan memang rokok saya LA. Tapi apa kemudian saya mengatakan, di Samsu ini nggak enak, banyak penyakitnya. Kamu kalau rokok di Samsu stroke, nggak ada. Bahkan dengan duduk bersama, satunya LA, satunya di Samsu, satunya Surya, satunya Jarum dan sebagainya, enak saja semuanya tanpa mencaci satu dengan yang lain. Alangkah indahnya kalau kemudian cara pandang beragama kita seperti itu. Dan ini sepertinya sudah terbuktikan dalam ruangan ini, luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini menjadi